Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datu Imelda dari kelas 10 Akuntansi 1. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang teks eksposisi. Yang akan saya bahas di sini adalah pengertian teks eksposisi, tujuan, ciri-ciri teks eksposisi, struktur, dan yang terakhir contoh teks eksposisi. Yang pertama, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi atau pengetahuan dan dimuat secara singkat, padat, dan jelas. Yang kedua adalah tujuan. Teks eksposisi bertujuan untuk memberikan informasi tertentu agar pembaca mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau suatu kejadian. Kemudian, bagaimana sebuah teks bisa dikatakan sebagai teks eksposisi? Jadi, teks eksposisi mempunyai beberapa ciri. Ciri yang pertama yaitu memiliki gagasan. Gagasan dalam teks eksposisi bisa berisi pernyataan, berupa penilaian, komentar, dan saran penulis terkait topik yang dibahas. Kemudian, ciri yang kedua adalah mengandung fakta, yaitu berupa kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi yang berfungsi untuk memperkuat gagasan agar lebih meyakinkan pembaca. Berikutnya adalah struktur teks eksposisi. Struktur yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Pernyataan pendapat atau biasa yang disebut tesis adalah sebuah pendapat atau informasi yang ditulis oleh penulis dan ditujukan untuk pembaca. Pernyataan pendapat bisa juga dikategorikan sebagai pembuka teks eksposisi. Kemudian selanjutnya ada argumentasi. Bagian argumentasi berisi argumen-argumen yang bisa memperkuat atau mendukung pernyataan pendapat sang penulis. Biasanya adalah bukti pendorong dari tesis dan dikategorikan sebagai isi dari sebuah teks eksposisi. Setelah argumentasi, ada yang namanya penegasan ulang. Penegasan ulang adalah sebuah paragraf penutup teks eksposisi yang kembali menjelaskan atau mempertegas pendapat sang penulis. Selanjutnya ada contoh teks eksposisi. Di sini saya mencontohkan teks eksposisi yang berjudul Pendidikan Remaja. Di sini terdapat 7 paragraf. Paragraf yang pertama dan kedua ini merupakan pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berada pada awal teks berisi topik yang diangkat oleh penulis. Selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Opini ini membuat pembaca untuk memposisikan diri apakah pro ataupun kontra. Kemudian, paragraf selanjutnya merupakan argumentasi. Setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Karena itu, bagian ini pada umumnya lebih dari satu paragraf. Sebab selain data dan fakta, beberapa jenis teks eksposisi memberikan penyajian contoh beserta alasan. Selanjutnya, penegasan ulang. Bagian ini berada pada paragraf akhir sehingga disebut sebagai penutup atau kesimpulan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk kesalahan dan kelebihannya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.